Perang Yarmouk merupakan salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam yang berlangsung pada tahun 636 Masehi. Pertempuran ini terjadi di wilayah Yarmouk, yang saat ini berada di perbatasan antara Yordania, Suriah, dan Palestina. Peperangan ini berlangsung pada musim panas tanggal 15 hingga 20 Agustus 636 Masehi atau tahun 13 Hijriah. Pasukan Islam yang berperang sebesar 40.000 pasukan, terdiri dari 18.000 pasukan inti atau tengah dipimpin Abu Ubaidah, Ikrimah, dan Al-Kaka. 10.000 pasukan sebagai pendobrak sayap kanan, Amru bin As dan Syurahbil bin Hasnah. Lalu 10.000 pasukan sebagai pendobrak sayap kiri dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan, sisanya 2.000 lagi merupakan pasukan pendukung yang berada di belakang pasukan besar ini dipimpin Sa'idi bin Yazid. Adapun sahabat Nabi yang masih hidup bernama Abdullah bin Mas'ud diberikan tugas khusus dalam mengurus logistik pangan, kebutuhan pasukan, juga harta rampasan perang. Pasukan Muslim dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid, seorang jenderal yang dikenal karena taktik militernya yang brilian. Di sisi lain, Kekaisaran Bizantium mengerahkan pasukan besar di bawah komando Jenderal Fahan yang ditunjuk langsung oleh Kaisar Heraklius. Ia memimpin pasukan Romawi berjumlah 240.000. Barisan ini terdiri atas pasukan pejalan kaki 80.000, pasukan berkuda 80.000, dan pasukan berani mati dengan formasi tempurung yang terkenal itu sebanyak 80.000. Kelompok-kelompok ini diorganisir menjadi 5 terpisah, termasuk orang-orang Bizantium asli, juga dari Slavia, Frank, Armenia, Georgia, serta Arab Kristen. Awal cerita sebelum peperangan terjadi. Kekhalifahan Islam pertama yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq menghadapi tantangan besar, termasuk ancaman dari Kekaisaran Persia dan Bizantium. Kekaisaran Persia Sasania, yang dikenal dengan militernya yang kuat, menguasai wilayah luas termasuk Irak. Irak adalah wilayah strategis dan subur yang menjadi pintu masuk menuju jantung Kekaisaran Persia. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirim 2 pasukan utama, yaitu yang pertama ke Irak untuk menaklukkan Persia hingga ke arah Asia. Kemudian pasukan besar kedua menaklukkan Romawi Timur di daerah Syams. Pasukan pertama dipimpin Khalid bin Walid ditunjuk untuk memimpin ekspedisi militer ke Irak. Misinya adalah membebaskan wilayah tersebut dari kekuasaan Persia dan menyebarkan Islam, sedangkan pasukan besar kedua menaklukkan Romawi Timur di daerah Syams dibagi menjadi 4 pasukan. Keempat pasukan yang akan menaklukkan Romawi Timur di wilayah Syam dipimpin oleh 4 amir. Yang pertama ke arah Damaskus dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Yang kedua ke arah Urdun atau Yordania dipimpin oleh Syarhabil bin Hasanah. Yang ketiga Abu Ubaidah bin Jarrah ke arah Hims atau Homs menuju Rusia. Kemudian keempat arah Palestina dipimpin oleh Amr bin Es. Maka kabar persiapan pasukan Arab Islam menuju Syam pun didengar dan dilihat oleh mata-mata Romawi. Ketika pasukan Islam bergerak menuju Syam, tentara Romawi merasa terkejut dan sangat takut. Dengan serta-merta mereka mengirimkan surat yang memberitahukan akan hal tersebut kepada Heraklius, Raja Romawi yang berada di Hims, sekarang dikenal dengan Homs. Heraklius pun melayangkan surat balasan yang berbunyi, "Celaka kalian! Sesungguhnya mereka adalah pemeluk agama baru. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Patuhilah aku, dan berdamailah dengan menyerahkan setengah penghasilan bumi Syam. Bukankah kalian masih memiliki pegunungan Romawi? Jika kalian tidak mematuhi perintahku, niscaya mereka akan merampas negeri Syam dan akan memojokkan kalian hingga terjepit di pegunungan Romawi." Tatkala telah mendapatkan surat balasan seperti ini, mereka, tentara Romawi, tidak mau menerima saran tersebut. Akhirnya, mau tidak mau Raja Heraklius mengirim pasukan dalam jumlah yang besar. Pasukan Romawi mulai bergerak, dan berhenti di lembah Al-Waqusah, di samping sungai Yarmouk yang berdataran rendah dan memiliki banyak jurang. Pasukan Islam yang berada di Syam segera meminta bantuan.
Maka Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid agar menarik diri dari Irak untuk kemudian menuju Syam bersama bala tentaranya. Maka dengan segera Khalid menunjuk penggantinya di Irak untuk kemudian beliau bergerak cepat dengan membawa 10.000 pasukan menuju Syam. Mereka melalui jalan-jalan yang tidak pernah dilalui seorang pun sebelumnya, dengan menyeberangi padang pasir, mendaki gunung, serta melewati lembah-lembah yang sangat gersang. Khalid memang ditugaskan oleh Khalifah Abu Bakar untuk memimpin seluruh pasukan muslimin setelah bergabung dengan 4 pasukan lainnya yang sebelumnya dipimpin 4 amir tersebut. Strategi pasukan Islam. Setelah bergabungnya Khalid dengan 10.000 pasukan perangnya dari Irak, maka pasukan Islam kala itu jumlahnya menjadi 40.000 personel pasukan. Di dalamnya terdapat 1.000 orang sahabat Nabi. 100 orang dari mereka adalah para veteran perang Badar. Khalid membagi posisi. Abu Ubaidah ibnu Jarrah memimpin posisi tengah pasukan. Amr bin As dan Syarahbil bin Hasnah memimpin sayap kanan pasukan. Sedangkan pemimpin sayap kiri pasukan adalah Yazid bin Abi Sufyan. Khalid juga membagi pasukan berkuda menjadi 2 kelompok. Satu pasukan ditempatkan di belakang sayap kanan, dan yang lain ditempatkan di belakang sayap kiri. Apabila musuh berhasil menembus pertahanan sayap kiri atau kanan, para pasukan berkuda berperan membantu mereka, sehingga bisa menyerbu dari samping dan belakangnya. Khalid bin Walid pun memerintahkan agar Abu Ubaidah ibnu Jarrah pindah ke posisi belakang. Hal ini agar jika ada tentara Islam berlari mundur, ia akan malu saat melihatnya kemudian kembali ke kancah pertempuran. Kemudian Khalid menginstruksikan agar para wanita bersiap-siap dengan pedang, batu, pisau belati, dan tongkat. Khalid berkata, siapa saja yang kalian jumpai melarikan diri dari medan pertempuran, maka lempar mereka dengan batu atau tongkat. Semua diperhitungkan matang oleh Khalid, termasuk dengan membagi 40.000 pasukan menjadi 40 pasukan seperti batalion yang berisikan 1.000 pasukan tiap batalionnya. Tiap batalion ada pemimpin perang dan ada pemimpin yang memotivasi pasukan dengan membacakan Al-Quran dan menyemangati pasukan, sehingga 40.000 pasukan yang besar itu mampu terkoordinir dengan baik. Adapun strategi pasukan Romawi. Setelah menerima bantuan personel dari pusat, pasukan Romawi maju dengan kesombongan membawa 240.000 personel. Mereka bergerak hingga menutupi seluruh tempat yang ada seakan-akan mereka adalah awan hitam. Mereka berteriak-teriak, mengangkat suara tinggi-tinggi, sementara para pendeta, uskup, maupun pihak gereja mengelilingi pasukan membacakan Injil sambil memotivasi mereka agar gigih dalam berperang. Pasukan lini depan dipimpin oleh Jaraja atau George, sayap kiri dan kanan dipimpin oleh Fahan. Pasukan penyerang dipimpin oleh Al-Kolkolan, menantu Heraklius. Jalannya pertempuran. Pertempuran dimulai dengan serangan sayap kanan pasukan Muslim oleh pasukan Romawi. Tekanan demi tekanan dilakukan, namun pasukan Islam diuntungkan dengan kondisi bukit, di mana ada pasukan berkuda yang siap membantu turun dari atas bukit.
Di tengah suasana yang sudah memanas, pasukan Romawi mundur untuk merapatkan barisan kembali. Maka, pemimpin pasukan lini depan Romawi yang bernama Jerajah atau George ingin bertemu dengan Khalid di tengah dua pasukan. Ia bertanya mengenai agama Islam, maka Khalid memberitahukan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Akhirnya, Jerajah masuk Islam, membalikan sisi perisainya dan masuk ke dalam barisan pasukan Islam. Hal ini makin membuat pasukan Romawi marah. Maka, Jenderal Fahan memerintahkan pasukan sayap kiri menyerang menerobos pertahanan sayap kanan pasukan Islam. Kaum muslimin tetap tegar berjuang di bawah panji-panji mereka, hingga berhasil membendung serangan musuh. Di sini pasukan berkuda bagian tengah yaitu yang dipimpin Khalid ikut membantu serangan sehingga memukul mundur pasukan Romawi, hingga berhasil membunuh 6.000 tentara Romawi. Pada hari itu, begitu terlihat kegigihan, kesabaran, dan kepahlawanan tentara-tentara Islam hingga pasukan Romawi berputar-putar seperti tidak terkoordinir dengan baik. Mereka tidak melihat, pada perang itu, melainkan kepala-kepala yang berterbangan, tangan-tangan maupun jari-jari yang terpotong, serta semburan darah yang membasahi medan laga. Ketika itulah, seluruh pasukan Islam menyerbu dengan serentak, untuk kemudian dengan leluasa menghabisi musuh tanpa ada perlawanan sedikit pun. Jerajah pun akhirnya terluka parah dan meninggal dunia. Padahal beliau belum pernah sholat sekalipun, kecuali 2 rakaat yang diajarkan oleh Khalid ketika baru awal masuk Islam. Peperangan ini berawal dari siang hingga malam, sampai kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Dan malam itu, pasukan Romawi berlari dalam kegelapan. Pada hari itu ada 120.000 lebih pasukan Romawi yang tewas. Ini kekalahan terbesar Romawi dalam peperangan. Adapun tentara Islam yang gugur di medan perang sebanyak 3.000 pasukan. Dan kemenangan ini pula titik awal yang membuka jalur ekspansi Islam ke benua Eropa seperti Turki dan Spanyol. Pelajaran yang dapat diambil adalah, koordinasi setiap pemimpin-pemimpin dalam pasukan sangatlah penting. Bukanlah besarnya pasukan yang membuat kemenangan, namun komunikasi dan koordinasi serta detil dalam melihat situasi yang menentukan kemenangan. Maka wajar 40.000 pasukan mampu mengalahkan 240.000 pasukan yang tidak terkoordinir oleh pemimpinnya. Di tengah peperangan tersebut, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dikabarkan meninggal dunia dan digantikan oleh Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Namun ketika peperangan terjadi berita meninggalnya Khalifah Abu Bakar sengaja tidak diberitakan kepada pasukan kecuali Khalid bin Walid agar semangat juang pasukan tidak turun.